Oke guys, sahabat semuanya, sampai jumpa kembali dengan saya ya. Nah ini ada kedatangan Vario ya. Nah ini datang semalam sore ya, sekitar jam setengah 6. Nah karena semalam datang sore jadi nggak sempat kita kerjain langsung. Jadi ini pagi baru kita bisa kerjain ya. Nah ini datang dengan keluhan tuh suaranya kasar sekali. Ya suaranya seperti yang di video tadi ya, yang video pertama tadi. Nah itu suaranya. Oke, jadi untuk motor ini dia nggak ngebul ya. Nggak ngebul, nggak berasap, nggak makan oli. Ya, cek di bagian CVT, di bagian CVT itu aman, nggak ada masalah. Oke, di bagian tensioner juga aman. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya ya. Oke guys, jadi ini udah kita bongkar tensioner aman, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya ini kita bongkar di tutup headnya ya, kita cek di bagian setelan klepnya ya, kemungkinan bermasalah di bagian settingan klep ya. Untuk di yang share atau piston kita nggak tahu juga lah, belum tahu ya. Ya terutama kita cek tutupnya dulu nih, kita cek dulu. Kalau memang tutup klep, kalau memang klepnya itu aman, nggak longgar, ya kita pastikan itu suara di bagian blok atau di bagian kerkas ya. Yang share-nya itu udah oblak. Nah oke guys, ini udah kebuka tutupnya ya. Ini kita cek. Nah betul ya, benar. Ternyata itu masalahnya tuh di bagian pelatuk noken asnya nih ya. Nah ini bermasalah bearingnya nih ya. Bearingnya ini udah aus parah ini bearingnya. Bearing pelatuknya nih. Nah ini. Nah itu ya. Main parah. Ini belum kita topkan ya. Belum ditopkan ini. Coba kita topkan dulu ya. Nah oke guys. Ini cara menentukan topnya ya. Ini dari titiknya nih. Itu dia lurus ke depan. Titiknya lurus ke depan ya. Oke. Nah ya. Oke ya teman-teman. Jadi ini masalahnya. Masalahnya di pelatuk noken as. Nah, oke guys. Jadi untuk masalah di motor ini tuh di pelatuk noken asnya ya, di bearingnya itu dia udah aus parah, udah pecah ya. Nah, jadi ini udah saya konfirmasi tadi sama yang punya, udah saya telepon, saya tanyakan ya. Yang bermasalah itu di pelatuk piano noken as. Nah, nah dia tanya ya, itu berapa Bang biayanya kira-kira, kena biaya berapa? Ya sekitaran 300-an juga ya untuk pergantian pelatuk noken asnya itu. Ya dia harus bongkar head. Nah, terus dia ada bilang itu masih bisa diakali nggak bang? Maksudnya ada cara nggak? Ada cara bisa diakali nggak katanya ya? Terus ya saya bilang bisa diakali. Nah itu bagaimana bang cara ngakalinya? Cara kalinya itu bearingnya itu kita las mati ya. Bearingnya kita las dengan pelatuknya itu kita las. Jadi itu nggak oblak. Dia nggak main ya. Dia itu bearingnya nggak main. Nah dia itu jadi seperti model model pelatuk biasa ya. Model seperti sepatu. Ya dia mati, nggak model bearing karena bearingnya sudah dimatikan. Nah itu dia nanya, itu dampaknya apa bang? Ya dampaknya nggak ada masalah apa nggak ada masalah apa apa bang ya. Itu nggak berpengaruh ya, sama aja. Asal olinya lancar. Oke guys, jadi sebelum saya kerjakan, sebelum saya akali, sebelum saya las ya, saya jelasin dulu sama konsumen. Saya bikin perjanjian ya. Nah ini alasannya kenapa bang? Kok dia kali nggak diganti ya? Alasannya itu karena dia dananya nggak ada ya, dananya kurang. Nah, oke. Jadi ini bisa kita bantu. Tapi dengan satu syarat ya. Nanti ketika ini bongkar atau penggantian plat tunukan asnya itu bongkarnya harus sama saya, harus saya yang bongkar ya, jangan ke bengkel lain. Nah, karena itu kita takutkan itu nanti bisa dijelek-jelekin sama bengkel lain, ya. Ini kena malpraktek, plat tunukan asnya dilas. Ya, padahal dia nggak tahu, bengkel sebelumnya nggak tahu. Bengkel dia nggak tahu kalau ini sudah saya bantu ya, nokan asnya itu sudah saya kali karena dia dananya kurang. Nah, oke, jadi yang punya setuju ya. Nah, jadi seperti itu supaya kita itu nggak dijelekin orang lain ya. Jadi harus kita jelasin dulu, kita bikin perjanjian kalau mau diakali sepeda motornya.
Oke, ini kita alasin ya. Nah, oke guys, ini udah kita las ya ini ya. Ini rulernya udah kita matikan ya, bearingnya udah kita matikan ke pelatutnya nih. Nah, ya ini kanan kiri ya. Jadi itu udah nggak goyang lagi. Kita tes ya. Nah ya. Jadi ini kita tinggal padatkan setelan klepnya lagi nih. Padatkan sekali lagi, sedikit lagi. Ya ini karena masih bunyi. Nah ini ya, dimatikan ya ini ya. Jelas ya. Nah oke. Jadi untuk dia kali seperti ini aman kok, masih aman ya. Kalau oli masih lancar, nggak kehabisan oli. Ini pasti aman. Lokan as nggak akan termakan ya kalau oli itu lancar. Oke guys, jadi seperti ini hasilnya. Oke, ini kita setel klepnya, kita pasang, kita tes hidupan langsung ini. Kayak gimana hasilnya ya? Bisa halus atau enggak? Oke. Oke ya, udah kita pasang tutupnya ya. Udah kita pasang semua. Kepala busi juga udah. Oke, kita tes hidupan. Bagaimana suaranya ya? Udah halus atau belum? Nah, oke guys, jadi untuk suara mesin itu udah adem, udah halus ya. Nah, itu tinggal suara-suara dari bagian PPT ya. Itu ya. Oke, jadi untuk masalah noken as tadi, masalah pelatutnya tadi udah aman ya. Udah kita akali, udah kita alas ya. Oke, untuk suara mesin udah aman, udah gak ada masalah. Ya ini di bengkel sebelumnya hampir disuruh turun mesin ya, karena belum dicek. Dia udah bilang ini sokarnya bakal turun mesin ya. Oke guys, jadi untuk motor ini udah selesai ya. Jadi seperti itu perjanjiannya. Nanti ketika ada duit mau ganti pelatutnya itu harus di bengkel saya ya, jangan di bengkel lain. Oke, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya kita tahu sendiri lah ya perkataan orang-orang itu ya. Oke, ini udah selesai ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ya. Untuk punya teman-teman yang punya gejala seperti ini juga atau masalah seperti ini bisa diikuti ya. Bisa diikuti. Tapi lebih bagus diganti ya kalau ada uang. Kalau nggak ada uangnya nggak ada masalah diikuti. Ini solusi alternatifnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombolnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.